Lagi heboh, bahkan urusannya sampai menjurus kepada haram dan halal dari sisi kesehatan. Yang jadi masalah adalah bahwa ketulian itu kecacatan yang tidak terlihat, Pak. Itu semuanya benar tentang Makanan. sound horeg. Enggak, horeg itu enggak bikin budak. Yang bikin budak itu kan frekuensi high. Mid high itu lebih bikin budak. Begitu, kan. Low itu memang enggak terkontrol, tapi sebenarnya enggak bikin budak. Gimana menurut pendapat Pak David? Makanya sekali Ini lagi beda. Beberapa yang viral gitu ya. Horeg itu sampai berapa sih SPL-nya? 136 ada yang sampai ngukur. 130. Kalau kita mengacu dari tabel WHO, bayangin 136 dB kita hanya boleh mendengar 0,22 detik. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Akhirnya, pokoknya kalau backgroundnya langsung kotak-kotik, nggak salah, nggak bukan. Pokoknya pasti ada di Art Sound Studio Kelapa Gading. Thank you so much Bro Aryo Seto, selalu ngasih tumpangan buat duo stereo LR. Bukan left and right, tapi Pak Lurah dan LR Pak itu, RT, gitu. Raja terakhir David Klein. Mana tepuk tangannya se-Indonesia Raya? LR itu lurah RT. LR itu lurah RT. Jadi sekarang tetap kembali dengan duo stereo LR. LR itu lurah RT. Lurah dan RT. Oh, bukan left right. Bukan left right. Oke. Lurah dan Raja terakhir. Pak David, Ya. how are you brother? I'm okay, I'm alright, and I'm still. All is good, tos dulu kalau gitu. Gila, kita bener-bener Pak RT bener nih. Dia udah pakai Ya, saya badian, tapi Pak Lurahnya rada casual sporty ini. Ya, saya baru tugas, baru ngantor. Sekarang soalnya ngantor harus bener. Wah, itu sidik jari. Gitu. Kalau di China sekarang pameran juga sudah semuanya nggak pakai badge, semuanya langsung face recognition. Seret, langsung udah. Sekarang kalau di Absen udah gitu. di RT saya Ya. itu pakai sound. Wih. Jadi voice Check technician. 1, 2, hey, gitu, hey. gitu. Itu David Klein gitu, Gitu. langsung. Ketahuan SPL-nya kalau terlalu besar nggak boleh Keluar. masuk. Kalau terlalu keras nggak kebuka pintunya. Nah, itu lagi seru Pak David. Kita mesti membahas dari POV Pro Audio, point of view dari Pro Audio. Sebenarnya ada apa sih? Sebenarnya ada apa? Ini kan lagi Saya heboh. selalu tidak ketinggalan. Lagi heboh, bahkan urusannya sampai menjurus kepada haram dan halal dari sisi kesehatan. Dari tadi kan selalu bicara bahwa nggak ada bahayanya gitu ya. Yang jadi masalah adalah bahwa ketulian itu kecacatan yang tidak terlihat, Pak. Itu semuanya benar tentang Makanan. sound horeg. Hah? Ya, bukan Jadi- yang halal sama nggak halal itu makanan. Makanya bukan hanya di makanan, Enggak, berarti bukan makanan minuman aja ya? bukan hanya makanan minuman saja, Ada. bahkan sound horeg sudah dikeluarkan maklumat dari MUI Jatim haram. Gitu. Dari sisi keagamaan. Bahkan banyak hal-hal yang tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan dalam sosial kemasyarakatan yang, tapi anyway kita tidak Iya. dalam kapasitas, kita tidak dalam koridor membahas itu Pak David. Iya, Kita Pro Audio, Pro Media Innovative Solution Channel sebagai channel yang selalu menyampaikan tentang edukasi-edukasi Pro Audio, kita betul-betul straight, jelas, tegas membatasi diskusi kita tentang edukasi secara Audio. profesional Audio. Ya. gitu ya. Nah, ini gimana? Menurut pendapat Pak RT, Raja terakhir, dengan fenomena horeg yang terjadi hari-hari ini, bahkan sampai harus dengan pressure, tekanan, law enforcement menggunakan haram halal. Sebetulnya dari sisi Pro Audio itu seperti apa Pak David? Intinya adalah yang dibicarakan itu kan masalah kekerasan ya, SPL ya? Masalah Kekerasannya, jadi lebih kepada levelnya berarti kan ya? mungkin satu persatu kali ya. Ya, Urusan horeknya dulu nih. Oke, siap. Boleh nggak? Horek Iya ini kan dong. udah dibahas kan sama Abah Alyong, sama Ya, sama Mas Bre kita juga pernah sama punya juga. konten. Itu kan urusannya horek-horek terus kan. Ya. Mungkin kita luruskan satu persatu horeknya dulu gitu loh. Ya, Abah Alyong waktu itu yang belum nonton konten kita scroll dulu ke bawah, tapi intinya dari perspektif Abah Alyong dan teman-teman horeg itu kan intinya horeg itu
suara frekuensi low-nya yang memang sehingga muncullah kata horrek gitu. Jadi gini, maksudnya mungkin saya nggak tahu, kalau salah dibenarkan saja, tapi artinya adalah low frekuensi atau subwoofer dalam hal ini. Kan low frekuensi itu tidak dipunyai oleh suara manusia. Manusia ini nggak bisa. Yang punya itu bass drum ya. Secara umum vokal manusia dari frekuensi berapa ke bawah? Iya, itu kan nggak secara bisa. low-nya. Ya nggak bisa di bawah 100 lah, susah. Ya, jadi Di supaya bawah tahu 100 Hz batasnya kita ngomong, kalau kita ngomong 100 Hz, tolong diingat teman-teman. Dalam dunia audio itu hanya dua yang kita perlu benar-benar mengerti. Yang satu itu satuannya Hertz, yang satu satuannya dB. Itu dua hal yang berbeda. Kalau masalah keras pelan itu kita berbicara dB SPL dalam bahasa Indonesia ya. dB SPL dalam bahasa Indonesia. Oke. Dalam bahasa Inggris dB SPL atau. Jadi itu level kekerasan bunyi. Kekerasan bunyi gitu ya. Tidak ada urusan dengan nada, dengan frekuensi. Ya. Kalau frekuensi misalnya bass itu frekuensi rendah. Misalnya gitu. Ya. Suara tinggi misalnya gitu. Itu frekuensi tinggi karena getaran ludah saya ini kurang lebih sekitar 5.000 getaran ludahnya kalau mau gitu. Supaya kita meluruskan diksi pembahasannya, Pak. Tinggi rendah itu berhubungan dengan frekuensi. Ya. Orang nyebutnya keras dan kecil, lebihan gitu. Kekerasannya. Keras dan pelan gitu ya. Ini kita bahasa Indonesianya nih kira-kira supaya clear. Sekali lagi saya ingatkan, tolong dibedakan antara dua. Antara dua hal. Ini kameranya kan. Bahwa kita lagi mau bicara apa nih? Kalau kita mau bicara bunyi, itu ada dua. Kita mau bicara frekuensinya atau kekerasannya. Itu aja deh yang gampang ya. Jadi kalau saya ngomong do, re, mi, fa, mi, re, do, si, do, itu yang berubah-ubah frekuensinya. Apakah yang disebut frekuensi dari bunyi adalah jumlah getaran dalam 1 detik. Jadi pita suara saya bisa bergetar. Itu pasti getarannya lebih cepat dibanding gitu. Ya, itu kekerasannya kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Bisa tahu dari mana sama atau tidak? Ada alatnya. Namanya SPL meter atau dB meter atau alat untuk mengukur kekerasan. Nggak bisa pakai telinga mentah begini tiba-tiba. Oh ini sound horoknya nih 135 dB. Nggak bisa begitu. Harus pakai alat gitu. Nggak bisa ada orang tahu. Belum ada orang sesakti itu. Belum ada. Apalagi ini 135,1 gitu misalnya. ini itu kelihatan langsung. Kelihatan ngaconya gitu. Dan itu sebenarnya dari kapan tahu gitu peraturan pemerintah negara sesuatu, negara tertentu gitu ya. Itu selalu ada, misalnya untuk di pemukiman. Itu paling tinggi SPL-nya berapa? Nah, dan ternyata itu ada, Pak David. Di Indonesia peraturan. Sudah ada, ya sudah lama. Iya, udah lama ya. Tahun berapa itu yang kita pernah? Gitu nanti. Nah, aturannya kira-kira ini, Son. Gitu. Ya, ini benar-benar pemerintah. Jadi ini peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa level kekerasan bunyi di sekitar pemukiman itu tidak boleh lebih dari 55 dB. Ya. SPL. Ya, background noise artinya. Itu background noise gitu ya. Itu background continuous noise. Kalau background noise, istilah background noise adalah bunyi yang selalu ada. Bunyi yang selalu ada yang sebenarnya mengganggu. Tapi kalau 55 dB sebenarnya kita sudah terbiasa. Jadi kita di jalanan aja sebenarnya lebih dari itu gitu. Karena itu saya concern ya bukan sekedar mengenai sound yang disebut sound horror, tetapi mengenai background noise yang ada di sekitar kita itu mau tidak mau harus kita kontrol karena sekarang mulai tidak terkontrol. Mengapa saya bisa berkata begitu? Karena hotel-hotel mewah itu sudah mulai terganggu loh oleh jalanan. Jadi hotel ini bintang 5 tapi berada di pinggir jalan. Pinggir jalan yang lewat knalpot brong. Itu. Selesai itu. Padahal udah double wall, udah. Itu sekali lewat udah 100 dB itu soalnya begitu kuping deketin knalpotnya itu. Masalahnya tembus ke kamar. Itu dia. Jadi ini hotel bintang 5 ini yang tadinya lumayan sepi, ada di Sudirman atau ada di Tamrin atau ada di manapun itu, tiba-tiba karena tidak ada peraturan mengenai motor yang pokoknya berbunyi yang tiba-tiba kencang gitu loh, ya.
Dan ini saya sangat-sangat bisa mengerti karena beberapa teman bahkan saudara itu mempunyai villa gitu misalnya. Ya. Mereka mengapa punya villa? Karena ingin hidup tenang. Setuju nggak? Jadi mereka membeli villa di daerah yang tenang. Tapi ujungnya malah war-war. War-war karnaval. Nah gitu loh. Pertanyaan saya ini yang nggak fair yang mana nih? Yang beli villa atau yang karnaval atau dua-duanya? Bahkan yang lebih parah, yang viral beberapa hari terakhir ini, karena akan ada karnaval Sonhorek, bahkan ada keluar surat. Ini yang ngeluarin langsung dari Pak Kadesnya loh, lurahnya. Ini kalau nggak percaya suratnya resminya ini. Tung! Nah itu. Nggak, kita bukan mau nyala-nyalain siapa-siapa ya. Karena ini mungkin palurannya juga mungkin bukan beliaunya gitu loh. Mungkin loh, orang dia tanda tangan kok. Ya gitu tapi loh. maksudnya pasukannya yang bukan. Itu dia. Gitu. Tapi Maksud saya gini loh. Jadi pengetahuan tentang profesional audio ini alangkah baiknya diketahui oleh semua orang gitu loh. poinnya Jangan mengeluarkan peraturan yang sesat. Iya, karena yang tidak benar. poinnya adalah jangan sampai kebolak-balik. Justru orang tua yang sakit, ada anak-anak, boleh tolong diungsikan. Dan itu tertulis letterlek di surat yang diedarkan kepada warganya. Lah ini kan sudah di luar Nurul, nggak masuk kadal. Ini nggak habis fikri saya. Kenapa muncul surat seperti itu gitu loh? Ya kan, Itu kan nggak masuk di akal kan? Betul nggak masuk di akal loh. nggak beneran masuk loh. kadal kan itu kan? Jadi gini, ada nggak? Saya mau tantangin deh. Ya. Ya, saya mau tantangin aja. Berani nggak ngeluarin peraturan seperti itu untuk warga di PIK? Ya, sebetulnya balik Jadi lagi. kita mau ngadain karnaval di PIK 3 atau PIK 2 nih. Tolong warga di sana ngungsi dulu. Ayo berani nggak? Ayo, karena mau ada truk nih. 20 truk akan masuk ke sini, kita mau karnaval 3 hari 3 malam, jadi warga PIK 2-3 tolong Harap ngungsi. ngungsi gitu. Gitu, gimana kalau gitu? Yang pasti orang beli mahal di PIK karena yakin bahwa itu tidak akan terjadi. Gitu. Kan gitu kan? gitu kan. Betul Supaya cari ketenangan. Nah, saya gitu. bukan ngebela perumahan yang bukan mewah ya. atau apa. Kalau Enggak, PIK kan bukan. mewah. Bukan perumahannya. poinnya itu gitu ya. Bukan poinnya itu, tapi maksud saya kan sama sebenarnya. Orang Dia beli villa tadi supaya Iya, tenang gitu. Sama. Iya. Bahkan yang bukan beli villa, dia memang berada di pedesaan atau di perkampungan, Ya. gitu. Dan bukan pilihan dia yang diharuskan mendengar suara yang keras. Iya, sama ketika tamu yang tadi ke bintang 5, dia tujuannya staycation. Gitu. Memang mau stay dan cation gitu, recreation. Iya. Tetapi akhirnya jadi terganggu dengan noise. Itu yang punya hotel juga sebenarnya ini loh. Terganggu. Dia bilang, ini harusnya dia kan gini. Kalau dulu kita memilih kamar, itu kan view-nya mau mana? Ya, yang dijual view-nya. View Sekarang yang jalan dijual raya. ketenangannya ya. Ya, artinya ketenangan itu sudah pasti. Iya. Karena itu ada syaratnya untuk bintang berapa. Ya. Setahu saya gitu loh kalau hotel. Bintang sekian, maka di background noise di dalam kamar itu tidak boleh lebih dari sekian dB. Itu ada juga peraturannya. Secara internasional. Itu ada Ya. peraturannya. Kita juga makan nggak akan enak loh kalau Terlalu kaget ya. bener nggak? Gitu loh. Jadi gini loh, saya jangan terbiasa dengan segala sesuatu yang sesat. Ya. Gitu loh maksud saya. Dan satu lagi Pak, waktu itu kita juga pernah bahas pembahasannya buat netizen yang belum nonton, silahkan scroll di bawah yang kita podcast dengan Kang Eep. Bahas tentang masjid, sound system masjid. Sound yang di menara itu, yang di luar itu hanya buat azan tok, sama untuk kalau Sound yang di dua kali dalam menara setahun. Apa? Hanya untuk Takbiran. adzan. Idul Dan Adha, Idul Fitri. Untuk takbiran. Betul. Itu ada aturannya. Ada aturannya. Nah, tapi kita juga singgung mengenai penggunaan toa masjid yang di luar dan sound system yang di dalam. Ya. Sebetulnya itu ada peraturan pemerintahnya juga. Bahkan ditulis juga di bukunya Kang Eep. Nih kalau nggak percaya, tung. Nah, ini aturannya. Jadi pemerintah sudah mengatur bahwa penggunaan toa di luar itu hanya untuk adzan, panggilan sholat. Tetapi aplikasinya di kenyataannya di lapangan sekarang apa? Saya aja tinggal di komplek yang cukup sebetulnya tertutup sekali, tapi karena masih dekat nyambung sama kampung, salah satu masjid, itu betul-betul pengajian, jam 4 pagi ngaji dimasukin toa di luar, bahkan yang lebih parah kadang meeting, pertemuan, itu ngaji dan khotbah dikeluarin di toa luar. Itu kan sebetulnya tidak bijak dan mengganggu di komplek sekitarnya. Bukan kita menolak loh ya, tetapi kan satu,
tidak semua penduduk di situ Muslim. Yang kedua, bahkan yang lebih parah pagi, Pak David. Saya sampai apal di rumah saya tuh kalau Senin pagi, itu jam 9 sampai jam 10, toa masjid dipakai untuk sampai pengumuman dan pengajian. Padahal mungkin 80 meter lah, 100 meter paling jauh, di situ ada SD, sekolah dasar, yang jam itu pasti jam sekolah. Bayangin mereka lagi ujian, mereka lagi tes, terganggu dengan suara toa yang dari luar. Nah itu penggunaan itu kan harus diatur sebetulnya. Sangat ya, sama saja ya, gereja juga begitu ya. Setuju. Iya, jangan sampai... Ini kita tidak tendensius ya, hanya yang Muslim saja karena semua. Mayoritas, tidak. Ini kita ngomong secara umum kekerasan bunyi gitu loh. Betul, kita bahas dari sudut pandang pro audio. Maksud saya hati-hati jangan berpikir bahwa kita itu loh kok ke masjid karena ada Kang kan gitu. Iya. Kalau contoh tapi ini umum kita. Tapi gereja banyak juga yang juga menggunakan nggak boleh. KKR yang berlebihan, tidak di tempat yang sebenarnya. Bahkan hal-hal itu yang akhirnya memunculkan friksi-friksi sosial di kemasyarakatan kan. Kita dengar banyak. Ya karena ini komunikasi juga gitu kan. Gitu. Ya, gini loh. Pak Yos, kembali lagi hati-hati dengan bunyi. Ya, ini basic ya ini ya. Selalu begitu, hati-hati dengan bunyi. Ya. Tanpa kita sadari kita terbiasa bisa tidur dengan background noise yang keras. Wow. Misalnya di kamar tidur kita itu entah mengapa saya tinggal di kos-kosan yang di sebelahnya rel kereta api yang aktif. Nah itu ya. Padahal itu bisa tidurnya saking kebiasaan. Nah itu yang saya bilang, kita terbiasa dengan kondisi yang sesat. Jadi noise levelnya makin tinggi dia ya. Ini juga jadi nggak karu-karuan. Sorry ya teman-teman, tolong dimengerti gitu loh. Saya bukannya, ya kan kamu mampu nggak tinggal di rel kereta api. Ya. Bukan masalah itunya. Tapi seharusnya pemerintah itu memberitahu benar bahwa tidak boleh tinggal di hantaran rel kereta api. Dan sudah ada itu peraturannya. Aturannya pun juga sudah ada. Tapi kenapa justru di bantaran rel kereta api banyak dipakai pemukiman. Itu. Maka kesehatan orang-orang yang bersangkutan itu akan terganggu, terutama mentalnya. Nah, itu kalau rel kereta api masih di luar rumah. Yang lebih kesian lagi suami istri yang lakinya ngoroknya kenceng banget di atas 55 dB. Itu gimana kalau gitu Pak David? Ayo. Ada ininya. Ada baffle-nya. Jadi kalau dia lagi tidur dikasih gitu, kasih oksigen dia baffling. Gitu. Itu juga noise loh, noise ruangan itu. Dan kenceng gitu. Kenceng. Hati-hati loh. Jadi ini umum loh ya. Jadi, gini loh teman-teman, jangan langsung wah ini kita ngomongin sound horeg gitu loh. Oh ini kita ngomongin masjid, kita ngomongin gereja. Jangan yang ke situ-situnya, yang umum aja dulu. Tapi nanti nyambungnya kan kemana-mana. Ya, kita bicaranya noise level. Noise level, bunyi. Kita bicara bunyi dengan kekerasan. Karena sekali lagi, bunyi itu punya dua. Kekerasan dan frekuensi. Ya. Frekuensi tidak menyakitkan. Ya. Banyak orang ngomong, aduh ini nggak enak nih bunyinya, sakit. Tidak. Salah. Iya. Yang menyakitkan itu kekerasan. Levelnya seberapa? Gitu. Mau gimana pun kalau levelnya pelan, nggak ada masalah. Nah, ini juga diksi yang penting ya Pak David ya, supaya netizen bisa membedakan. Kadang-kadang sound engineer sudah berkutat di bidang audio pun nggak bisa, atau musisi kebanyakan juga nggak bisa membedakan antara frekuensi atau kekerasan gitu, level atau frekuensi gitu. Dan itu kita sudah bahas juga Fletcher Munson toh. Ya, itu frekuensi equal loudness. Ya, frekuensi equal loudness itu kita udah bahas, silakan kalau mau balik ke belakang. Tapi saya ingatkan lagi bahwa telinga manusia itu lebih peka di frekuensi-frekuensi tertentu dibanding frekuensi yang lain. Karena itu begitu ada frekuensi tertentu yang lebih peka, kita bilang menyakitkan. Ya. Tidak kecilkan saja levelnya. Makanya orang bisa mixing segala macam itu supaya level antara frekuensi rendah sampai frekuensi tinggi, levelnya itu untuk telinga manusia pada level tertentu itu sudah balance. Ya. Itu maksudnya mixing. Nah, kalau kita berbicara sound horeg secara umum, setahu saya, itu low-nya besar sekali. Ya. Jadi kalau kita lihat horeg itu, istilah horeg ya, mudah-mudahan saya nggak salah. Tapi istilah horeg itu subwoofernya identik banyak, setuju nggak sih kita? Itu yang kebanyakan kita lihat, Pak. Bisa subwoofer 24 watt. Gitu kan? Top speakernya cuma 4. Nah, misalnya gitu. Ini kan masalah komposisi.
sebetulnya. Artinya sudah nyata kalau begitu bassnya lebih besar dibanding dipastikan. Atasnya gitu ya. Dari sisi komposisi speaker aja sudah tidak seimbang. Mid Gitu kan? high-nya, delivery-nya mau seberapa kalau 4 box? Karena begini, nah ini penting. Coba bayangkan kita punya SPL, ya kalau saya ngomong SPL berarti bukan frekuensi, sekali lagi. Ya. Ya, kalau SPL urusannya dB. Kekerasan ya. Kekerasan. Sound pressure level. Ya. Bukan brand SPL lain lagi. Ya. Itu merek. Ya, kalau ini SPL, sound pressure level. Sound pressure level. Seberapa jauh getaran itu? Ya. Seberapa cepat getaran frekuensi? Ya. Seberapa jauh dia bergetar, bukan seberapa banyak, adalah kekerasan. Dua hal yang sangat berbeda. Pokoknya saya seberapa jauh sama seberapa banyak cepat. itu aja beda. Ya. Itu beda. Ya, seberapa banyak hertz, seberapa jauh dB. Itu penting sekali. Kalau saya ngomong misalnya gini, saya tantangin lagi. Kalau tadi saya tantangin, ayo kita bikin ngungsi semua orang Kelapa Gading. Karena mau ada karnaval. Betul nggak? Studio di Kelapa Gading tutup semua. Selama 3 hari karena mau ada karnaval. Nah, itu dia. Ayo keluarin. Arjo yang ngamuk ini. Gila, gue nggak dapet job ini. Gitu. Ayo keluarin. Ayo peraturannya. Gue nggak bisa rekaman bro. Gitu langsung gitu. Ya kan? Kalau di daerah dikeluarin mungkin rakyatnya masih ya wes monggo gitu kan gitu dong. Coba di sini. Ayo. Ya. Bukan di PIK aja dong. Ya, ayo di Bintaro sektor berapa gitu BSD. Ayo berani nggak gitu? Kan nggak berani loh, serius. Orang jujur ya, di perumahan saya aja itu di depannya tiba-tiba ada tempat makan yang jadi pasar malam. Ya. Itu penduduk di perumahan saya marah-marah loh. Ya. Karena ribut, bukan masalah apa-apa. Ya. Noise levelnya itu noise jadi levelnya ribut sekali. Jadi saya orang sound banget, saya orang pro audio banget, saya orang sound reinforcement, tetapi saya sangat menyayangi telinga saya karena saya ngerti. Okay. Jadi bukannya saya tidak bisa kalau ada orang bangunan di sebelah rumah saya lagi jedar, terus saya nggak bisa tidur. Bisa kalau di setiap hari kita biasakan. Itu nggak akan jadi terbiasa dengan lama-lama jadi terbiasa. Tapi kan terbiasa dengan yang sesat. Iya. Kembali lagi secara kesehatan ketenangan jiwanya berubah. Jadi ini saya tegaskan lagi. Sebenarnya dalam hal apapun di dunia ini, jangan terbiasa dengan yang sesat. Oke. Kalau kita terbiasa yang tidak enak, itu jadi enak, gitu loh. Tapi itu tidak berlaku kalau kita terbiasa mendengar yang tidak enak, tiba-tiba tidak begitu. Ya. Kita harus mendengar sesuai yang memang diberikan Tuhan kepada kita untuk mendengar. Ngerti nggak tuh? Nah, sekarang kita kembali Pak David. Secara pro audio yang dikeluarkan secara internasional oleh WHO, World Health Organization. Nah, gitu, itu dari PBB. Waktu itu kita sudah pernah bahas juga bahwa orang mendengarkan 85 dB secara continuous itu tidak boleh lebih dari 8 jam. Maksimum nih ya. Jadi sudah ada ini grafiknya kita langsung gitu langsung keluar di situ kan. Ini benar-benar kemen ini. Gitu. Jadi setiap kali penambahan 3 dB kekerasannya itu waktunya berkurang setengahnya gitu kan. Itu penting ya. Itu saya ulang ya. Ini jadi gini, kalau kita berbicara kekerasan ada 2 hal. Yang pertama adalah di berapa jauh dari sumber bunyi. Kita mendengarkan TV deh gitu. Ya kalau sekarang ini. Kita mendengarkan TV, bukan melihat TV. Mendengarkan TV. Oke. Seandainya TV-nya ada bonus loudspeaker gitu maksud saya. Oke. Karena ada TV yang tidak ada loudspeaker-nya. Ya, mesti pakai soundbar sendiri kan ada. Ya. Ada dong. Ada. Betul nggak sih? Ya. Kalau kita beli Videotron kan nggak dikasih loudspeaker kan? Iya, itu Videotron. Tapi kalau TV yang consumer rata-rata sudah ada speakernya meskipun bonus kecil. Ya. Gitu kan? Tapi kan tetap kita dengar. Ya. Kalau kita mendekat ke TV-nya, suaranya akan menjadi lebih keras atau menjadi lebih pelan. Kan gitu. Ya. Kalau kita menjauh dari TV-nya, suaranya lebih pelan atau lebih keras. Okay. Kan sama saja dengan kalau kita punya sound apapun, sound horeg ataupun apapun, yang artinya sumber bunyi itu di-reinforce, dikeraskan. Sekian ribu kali atau sekian ratus kali, sekian puluh kali, sekian kali. Yang tadinya kekerasannya seperti ini, sekarang ini di-reinforce oleh mikrofon dalam hal ini. Mikrofon masuklah ke preamp, langsung masuk ke power amp, lalu
dikeluarkan di loud Ya. speaker. Ya. Karena itu disebutnya loud supaya dia menjadi Tambah keras. Suara saya ini tambah keras. Nah, masalahnya tambah kerasnya ini ternyata untuk manusia boleh berapa? Ya. Ternyata, percaya atau tidak, di dunia ini sudah lama sekali banyak bayi Oke. yang setelah 5 minggu lahir, Oke. dia menjadi budak total. Oh ya? Kasihan sekali. Ya. Oke. Mengapa? Karena orang tuanya tidak mengerti bahwa si bayi itu udah mendengar. Tapi Oke. begitu dia terlalu keras mendengarnya, dia jadi budak total seumur hidup. Karena telinganya, organ-organnya belum sekuat orang dewasa. Dia masih baru lahir, dia baru mulai mendengar. Iya, gitu kan. tapi terus langsung didengar yang... Dihantam sesuatu yang over SPL. Over. Ya. Oke. Maka lalu ada peraturannya. Ya. Gitu. Nah, sebentar. Ini kita bahas dulu ke sini dulu, Pak David. Oke. Jadi supaya gini, karena ada beberapa video yang menunjukkan gitu ya, kemarin beberapa yang viral gitu ya, horeg itu sampai berapa sih SPL-nya? 136 ada yang sampai ngukur, 130. Kalau kita mengacu dari tabel WHO, bayangin 136 dB kita hanya boleh mendengar 0,22 detik. Loh, Sek. Itu udah. iya, 130 dB ini cuman 130 dB itu cuma 0,88 detik. Silakan loh ya, ini ada di Dan medsos. ini datanya ada. Dung. Tapi sekali lagi Pak David, dengan data WHO seperti ini pun, Ya. itu orang-orang kita di Indonesia masih, lah itu kan peraturan internasional. Ya, itu kan artinya peraturan bukan di luar buat di- negeri. Kan itu bukan buat Saya di kira- sini. Nah, ini kan lebih puyeng lagi kan. Ya. Nggak ada habisnya nih kalau diskusi seperti ini. Ya, gini loh. Manusia itu mau orang manapun, mau dilahirkan dimanapun sama aja. Dan WHO mengeluarkan itu sudah berdasarkan research Sama and aja. development. Sudah diuji, sudah dites. Ini jelasnya ya sumber Permenaker Trans. Peraturan 13 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Oh gitu. Ya. Peraturan 13 strip miring gitu loh. Ada loh. Tahun 2011 keluarnya. Ya. Jadi ini bukan kaleng-kaleng. Ya, Kayak dan kaleng, bukan Bro. hanya WHO saja, tapi betul-betul memang itu sudah juga diakui di Indonesia pun. Mas Yos, nggak semua orang nonton ginian seneng. Ya. Harus kita datengin loh. Tempat-tempat tertentu ya, nggak usah kota-kota besar aja, kota Ya. kecil kita datang juga supaya bisa rembukan gitu loh antara Ya. pemerintah, antara rakyat, antara orang yang dituai biasanya Ya. kan ada tuh kalau di Indonesia kan, supaya soal bunyi ini Indonesia ini teramankan. Ya, itulah sebabnya ada Promedia Innovative Solution Channel ini. Kita mungkin mengerjakan hal yang kecil. Apa yang bisa kita share, apa yang bisa kita edukasi untuk netizen. Makanya, ayolah netizen se-Indonesia Raya, kita jadi berkah di lingkungan kita dengan consider melihat tentang secara kesehatan telinga. Gitu loh. Itu juga penting. Dan jelas ada, Nih. nggak aneh-aneh. Aduh, kenapa mesti bikin lagi aneh-aneh Ini sih? keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup itu. Ini tahun 96 tentang baku tingkat kebisingan. Jadi itu pun juga sudah ada. Gitu. Jadi ini peraturan yang baku mengenai tingkat kebisingan sudah diatur. Sudah benar-benar jelas gitu loh maksud saya. Jadi kalau peraturan itu ditegakkan, sesungguhnya yang membuat noise, entah itu orang kondangan, entah itu bikin noise tentang acara keagamaan, even sekalipun gitu ya, apalagi sound horeg, karnaval, festival apapun yang lebih dari 55 dB continuous, sebetulnya itu break the law. Tolong Melanggar aturan. di Google sendiri, dicari sendiri ya. Gitu, jangan sampai Gitu. enggak. Jadi Ya. supaya jelas gitu loh maksud saya. Jadi ngomong tuh nggak kemana-mana, nggak ada juntrungannya gitu loh. Langsung aja to the point. Sebetulnya sudah diatur gitu. Nah, Iya, Bo. Kenapa mesti diatur lagi? Udah ada aturannya. tinggal Memang tulisannya bukan peraturan sound horeg. tinggal pemangku kekuasaan pemerintahan ini bagaimana menjalankan, mengeksekusi dari peraturan-peraturan yang sudah ada. Kan itu Gini, soalnya, Mas Yos, Pak. kadang-kadang suka gini kalau saya Ya. pribadi loh ya. Kadang-kadang saya suka ditentang sama banyak orang. Pak David jangan gitu. Saya bilang bukan gitu, karena saya takut sekali orang merasa itu si David itu ngomong-ngomong gitu supaya dia naik jadi menteri kayak jadi apa kayak jadi gitu loh, ngerti nggak maksud saya? Jadi Ya. jadi tenaga ahli di mana kayak supaya
supaya banyak duitnya kah atau bagaimana? Enggak loh. Ya. Ya kalau iya ya Syukur gitu kan. ya puji Itu Tuhan berkah, ya puji gitu. Tuhan, Ya, alhamdulillah. mungkin gitu. Tapi Iya. kalaupun enggak, saya enggak ada masalah. Tapi buat saya adalah kalau buat saya pribadi karena saya dianggap orang yang nekat pertama kali bikin sekolah sound system Ya. gitu. Orang yang nekat ngajar-ngajar sound system Ya. untuk di Indonesia. Dan memang nekat saya. Ya, dan pada waktu itu belum ada sama sekali Iya, orang yang memikirkan. jadi saya yang dibilang yang pertama yang nekat gitu. Ya. Bukan yang pertama ngajar. Kalau yang Ya. ngajar sih banyak. Ya. Tapi yang pertama nekat ngajarnya saya. bikin sekolah. Ya. Bikin sekolah dalam tanda kutip artinya saya beneran yang orang lain belum katakan saya katakan. Seperti Ya. sekarang ini orang lain nggak berani mungkin begini-begini. Ya. Kalau saya bilang loh ini ada di medsos dan ini bukan hasil karya saya sama sekali. Betul. Jadi intinya kita pun, saya mewakili sebagai Lurah Promedia Innovative Solution, kita tidak sedang dalam kapasitas nentang sound horeg, Enggak kita gitu, nentang sound balap atau apa. Enggak. Tapi kita ngelihat dari sisi pro audio. Satu, dari sisi kesehatan telinga. Lalu yang kedua, dari sisi peraturan, baik itu WHO internasional maupun peraturan pemerintah. Tapi Orang juga kita yang penting ini loh Pak, Netisound, kita ini harus menghargai aset yang kita punya. Kalau kita sendiri tidak bisa menghargai telinga kita, dan kita yakin, enggak, saya enggak tambah budak Iya. kok, saya enggak. Lah belum periksa Iya. aja gitu. loh. Iya, belum periksa aja, tolong belum diperiksa. periksa aja. Bener ya, teman. Itu bagus sekali poinnya. Tolong yang belum pernah ke dokter telinga, di Ya. mana dokter telinga itu jadi satu paket kalau sekarang. THT. Nah. Ya. Telinga Hidung, dan tenggorokan. satu paket itu. Ya. Kenapa? Karena mereka berhubungan satu dengan yang lain dengan saluran yang namanya eustachiostub. Kan kalau kita budak, bukan budak apa sih namanya? Suka engkek gitu. Kalau naik pesawat terbang atau Ya, gitu kan suka engkek gitu. pengeng gitu ya. Terus kita gitu kan tuk gitu kan. Ternyata itu berhubungan, satu dengan yang lainnya. Ya. Gitu. Kan gitu. Ya. Ya, jadi tapi kita fokus di telinga. Tolong dicek ya. Dokter itu sangat pandai, dia punya alatnya. Ya. Dia bisa tahu kamu tuh kepekaan telinganya sudah berkurang sekian dB. Ya. Mas Yos. Telinga kiri kamu itu lebih peka sekian dB dibanding telinga kanan. Nah, itu alangkah indahnya kalau kita bisa tahu. Sekalian tolong dibersihin. Iya, setiap tahun saya melakukan medical check up. Dan ketika medical check up itu kita diukur benar-benar kanan dan kirinya seperti apa. Iya. Kalau yang belum nonton, bahkan saya pernah bikin short juga di YouTube Promedia. Saya begitu datang ke Chongqing di China, itu tempat paling umum sekali di pasar, di tempat-tempat itu untuk membersihkan telinga. Gitu. Hah? Dengan deng, tonton nih videonya. Gimana Jadi- caranya? Jadi Bersihinnya? betul-betul dibersihin, dimasukin, dikorokin gitu, lalu pakai Oh, gitu. kayak garpu tala gitu, deng. Oh, gitu. Dites ya? Digetarkan, Apa hasilnya dites. udah benar gitu belum? Iya, iya, dan bersih betul gitu ya. Dan juga itu penting sekali karena kita menghargai aset yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi poin utamanya kan itu Pak David. Jadi bagaimana kita sebagai Netisound, kita orang yang ada di industri pro audio ini, kalau kita nggak menghargai telinga kita, nggak pernah medical check up, nggak pernah ngetes, tetapi selalu menyatakan, enggak apa-apa, gua kuat kok. Ada juga yang menyatakan, nggak ada yang namanya orang budek gara-gara denger sound horeg. Masalahnya gini, sama. Nggak ada orang, saya makan sate terus tapi nggak pernah sakit kolesterol. Masalahnya nggak cek darah. Ya, Gitu. ya. Kalau dicek, ya pasti hasilnya. Nggak ada Ya, yang namanya Ya, kita hati-hati. bisa membantah alam gitu. Apakah pernah ada peraturan bahwa yang namanya klub ataupun kafe ataupun tempat umum itu harus punya kekerasan yang tertentu? Di Ada, Indonesia betul. pernah nggak? Sebetulnya ada pasti. Oke. Kalau di luar negeri ataupun di Indonesia untuk pameran audio ada nggak? Seharusnya ada dan mestinya ada. Sekarang kalau di Frankfurt Messe pertama kali saya lihat itu ada tulisan 90 dB dicoret. Ya. Berarti- Nggak boleh lebih dari 90 dB. Noise Itu levelnya. iya, itu benar-benar di setiap booth booth namanya. Ya, Setiap apa sih namanya? booth pameran ya. Booth itu bahasa Indonesia apa? Iya, booth memang Ini boothnya booth siapa? pameran, Boothnya ya, siapa? booth merek apa. Ya, gitu. itu kalau dia mau membunyikan sesuatu Ya. itu ada eksperimen dihitung gitu loh, nggak boleh. Dikontrol gitu ya. Dulu Pak David waktu Pro Light Sound atau acara apapun di China itu paling berisik sekali. Tapi surprisingly sebetulnya saya harus angkat topi lah, acungan jempol betul-betul. Progresnya semakin baik. Di China itu kemarin Pro Light and Sound terakhir di
di Guangzhou ya itu betul-betul kenceng konsisten langsung didatengin itu security, polisi dan bahkan dari eksibitor. Lu kecilin nggak? Lu matiin nggak? Jadi kalau nekat dia akan matiin sumber listriknya. Jadi kalau ada pameran audio di Indonesia yang banter-banteran nggak keluaran gimana? Kita sendiri yang pameran kita nggak bisa meeting. Kita ini pameran tujuannya apa sih? Kita mau ketemu buyer, kita mau meeting, kita mau jualan. Tapi gimana mau jualan kalau ngomong aja apa gitu loh. Apakah tidak baiknya kita benarkan ya? Nah ini, cuman kan kadang market itu gini loh Pak. Waduh, ini kenceng-kencengan. Habis nanti kalau ditegur tahun depan dia nggak mau pameran lagi. Ya makanya kan ada caranya. Semua itu ada caranya. Ya saya nggak ngerti yang di luar audio ya. Itulah perlunya peraturan gitu kan sebetulnya. Iya. Nggak, maksudnya kalau yang di luar audio itu bukan urusan saya lah ya, urusan pemerintah atau apa. Tapi kalau audio saya sangat berharap mbok diatur gitu loh. Misalnya gini, ada sebuah ruangan, ada sebuah gedung di mana ada booth orang udah bayar ya. Mereka tuh di situ tuh bukan untuk mendemokan kekerasan loh. Ya. Kalau mereka mau mendemokan kekerasan yang sebenarnya yang dari tahun kapan tahu gitu, itu dia akan pergi ke ruangan lain. Nah, itulah yang terjadi misalnya sekarang di ISE. Bener ya, begitu ya? Eropa, ya. Kemudian Infocom, saya kemarin ke Infocom di Las Vegas. Jadi di pamerannya semuanya sepi, hanya mendisplay produknya. Kan gitu, bisa lalu di situ ada schedule Pak David. Jadi di situ, oh kalau kamu mau denger Mayer Sound Panther, silahkan masuk ke ruangan 801. Gitu. Jam sekian Itu kita akan bagus. ada di ruangan Kan gitu kan? itu. Nanti merek apa? Itu terjadi kan? Jadi sebetulnya itu solusi yang bisa diberikan oleh si event organizer kepada si eksibitornya. Ya, kenapa? Ya kan gitu. Nah, sekarang kalau itu kita terapkan ke karnaval atau balap, bisa nggak? Bisa sekali. Bisa dong. Masalahnya yang nonton itu sumber sewu itu aja sampai puluhan ribu gitu, betul-betul yang sampai penuh kayak begitu. Dan itu niat kan? Niat dengerin horeg gitu karena Niat kan? Maksud saya gini loh. Aduh, alangkah indahnya ini sih cita-cita ya. Saya tiba-tiba terbesit aja gitu loh kemarin. Gimana kalau kita menjadi negara pertama yang menyediakan sebuah pulau khusus HSPL? Bayangin coba. Idea itu. Sebetulnya Kan kita pulau banyak nih. Lah sekarang aja horeg sudah dibawa karnaval ke tengah laut yang komplain Walhi. Kenapa? Karena mengganggu ekosistem laut. Ikan-ikan Gitu. stres. Lu serius itu? Sudah muncul horeg. Ikan-ikan. Ekosistem laut terganggu. Itu Maksudnya? sudah ada risetnya dan sudah ada banyak sekali viral di mana-mana. Lo beneran, itu ekosistem itu terpengaruh dengan bunyi kali. Iya. Tapi good idea itu karena kita kan punya pulau 17.000 pulau. Banyak kan? Pulau 1.000 saja cukup terjangkau dan kecil-kecil. Gini loh, maksud saya gini. Itu good idea sebetulnya. Jadi kita mau adakan balapan karnaval gitu ya? Silahkan di pulau. Di pulau gitu. Di mana di situ Budet tuh. nanti penginapannya jangan di tempat situ, nanti nggak bisa tidur kan? Iya kan? Ya. Misalnya, jadi dia datang ke situ memang udah siap. Ya. Ya, ini sih saya bukan meracuni ya, bukan menyesatkan. Tetapi kalau kamu mau benar-benar siap, karena telinga itu nggak bisa diapa-apain, mau ditutup kayak apa? Kalau yang berbunyi itu low frekuensi, tembus. Dicoba ya, teman-teman ya. Kalau frekuensi tinggi itu tidak apa-apa. Kita bisa tutup telinga kita. Tapi kalau low frekuensi, mau ditutupin pakai apa? Bisa dimengerti nggak maksudnya? Nah, ini basic audio ya. Karena low frekuensi adalah frekuensi yang sulit dikendalikan. Nggak bisa karena lambdanya terlalu besar. Ya? Jawaban pro audionya adalah karena lambdanya yang panjang. Gelombangnya nggak bisa diapa-apain. Dia melewati semua. Jadi kalau saya selalu mengajar, coba bayangkan sebuah diskotik, klub yang kedengeran di luar itu kan bassnya. Bukan gitu. Gitu. Kenapa? Karena masih bocor kemana-mana. Udah pasti dia melewati apapun dan itu nggak bisa diapa-apakan dan itulah yang difokuskan di subwoofer yang banyak kan? Ya. Subwoofernya banyak, jadi low frekuensinya keras. Oke. Sedikit aja sulit dikendalikan. Sekarang saya mau tanya banyak. lagi, yang menggetarkan kaca, meruntuhkan genteng, membuat barang-barang apapun menjadi bunyi itu low frekuensi atau high? Low frekuensi definitely. Kan gitu. Ya. Jadi kalau dulu tuh ada diskotik banyak dulu diskotik di kota yang begitu low-nya itu
gelas-gelas itu bergetar loh. Jadilah horek gitu. Iya. Sebenarnya. Itulah akar Aslinya. katanya horek. Horek gitu. Ya. Jadi dulu di klub-klub tertentu itu ada di mejanya itu ada tempat dudukan gelas. Supaya dia disimpannya di situ, tidak melorot jatuh tibo. Ya. Bisa ngerti yang maksud saya? Ya. Jadi tolong dimengerti. Alangkah indahnya jika kita mempunyai beberapa pulau gitu, misalnya daerah mana ada, daerah mana. Jadi kan tidak mengganggu pemukiman yang ada. Jangan justru yang sudah bermukim itu kita suruh pindah ke pulau. Kan boleh nggak kalau gitu? Ya oke. Ini kita bicara tentang solusi untuk Ya. orang-orang yang memang masih ngeyel untuk mau mendengarkan suara horek seperti itu. Nggak apa-apa loh. Silahkan. Itu hobi gitu loh. Ya. Tapi makanya kita akan kembali lagi tentang dasar-dasar basic pro audio. Tadi pelajaran yang pertama, kita harus bisa membedakan antara frekuensi dan kekerasan SPL. Ya, gitu dB ya. dengan hertz. dB Penting dengan sekali. hertz. Itu gitu ya. itu tolong kalau belum mengerti tolong ditanyakan, kita bahas sampai tuntas supaya tidak ada perkataan kalau mendengar sound itu harus di 2 km. Kalau horek harus di 20 km. Kalau kekerasannya berapa, dia di jarak berapa menjadi berkurang. Gitu loh. Jadi kalau kita punya sound system, punya loudspeaker di titik mana, sementara di 30 meternya itu misalnya 135 dB, Ya. maka di 15 meternya lebih dekat, Ya. kan bertambah keras. Lebih kencang lagi. Ya. Nanti dibagi 2 lagi, di 7,5 meternya lebih keras lagi. Ya. Jadi kan sebenarnya wajar. Kenapa kita mendengarkan loudspeaker yang keras tidak dekat? Karena nggak kuat. Ya. Mengapa loudspeaker yang keras banget itu digantung sedemikian rupa agak jauh dari pendengar? Karena dia ada jarak gitu loh. Jadi kalau diberitahu bahwa saya punya loudspeaker ini bisa yang Mayer itu Mayer 150 dB SPL itu di 1 meter. secara penghitungan Kan di di- anechoic chamber. Di 1 Iya. meter. Nggak Nah. pernah ada orang mendengarkan loudspeaker itu di 1 meter. Dan continuous. Iya. Itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Gitu. Jadi tolong diingat bahwa setiap kita kalikan 2 jarak, Oke. itu berkurang 6 dB. Ya. Atau berkurang 3 dB tergantung tipe stacknya, tipe loudspeaker kita line source atau point source. source, Kalau oke. point source yang biasa itu setiap dikalikan 2 jaraknya, maka kekerasan berkurang 6. Ya. Kalau line source dikalikan 2 jaraknya berkurang 3. Ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Jangan bicara ini levelnya berapa dB. Jangan bicara ini horek sekian dB. Oke, sekian dB itu berdasarkan SPL meter yang mana di jarak berapa dari sumber bunyi. Oke. Karena hati-hati kalau sekali lagi, kalau di 30 meter kita bisa dapat 135 dB, maka di setengahnya di 7,5 meter itu berarti 135 ditambah 6. Oke. 135 ditambah 6 itu 141 dB. 141 dB. Itu kita boleh mendengar 0, sekian detik gitu. Tadi udah jelas tadi kan dari aturannya. gitu maksud saya. Gitu loh. Apakah menurut saya itu nggak susah? Menurut saya Ya. nggak tahu. Menurut Mas Yos bagaimana? Ya, jadi kita akan kembali lagi bagaimana ada juga fenomena muncul pertanyaan, Pak. Jadi, enggak, horek itu enggak bikin budak. Yang bikin budak itu kan frekuensi high. Mid high itu lebih bikin budak. Begitu, Low itu memang enggak terkontrol, tapi sebenarnya enggak bikin budak. Gimana menurut pendapat Pak David? Makanya sekali Ini lagi. beda. Ini kita ngomong masalah frekuensi nih sekarang nih. Sekali lagi saya tegaskan. Ini kita lagi ngomong frekuensi atau kekerasan. Ya. Kita lagi ngomong yang satuannya hertz atau lagi ngomong yang satuannya dB. Dalam hal ini dB ini kita fokuskan ke dB SPL karena dB itu banyak. Ya. Ada dB FS, ada dB U. ada dB V. Ya. Ya, ada macam-macam. Kita fokuskan ke dB SPL, artinya kekerasan yang diterima oleh telinga manusia. Ya. Itu berapa dB SPL? Ya. Ya, itu dulu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, frekuensi itu tidak menyakitkan. Tidak berbahaya. Nah, Ya. Ini secara telinga ya. Karena secara mental, secara psikis, Ya.
itu ada lagi ilmunya bahwa frekuensi sekian itu membuat kita jadi tenang. Oke. Frekuensi sekian itu membuat kita bisa tidur. Itu ilmunya nggak ada di saya nggak Ya, ngerti. Dan penjelasannya juga memang kan gini Pak David. Telinga manusia hanya mampu mendengar 20 sampai 20 kHz. Jadi makanya frekuensi itu tidak akan menyakitkan. Karena lebih dari 20 Betul. di bawah 20 Hz, anyway kita juga sudah tidak mampu mendengarnya. Tidak mampu. Jawabannya kan gitu kan ya? Yes. Ya. Yes, betul. Sekali lagi yang kita bicarakan kalau urusan horak Ya, terutama atau balap misalnya gitu. Balap itu kan juga adalah kenceng itu kan. itu adalah SPL, Ya, kekerasannya. bukan frekuensi. Ya. Gitu. Karena yang seperti tadi kita sudah tegaskan, biasanya kalau balap ataupun karnaval itu yang lebih keras itu low. Ya. Jadi low-nya jauh lebih keras dibanding high. Ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa yang membuat segala macam itu low. Ya. Kalau Twitter mau sekeras apapun tidak akan dia memecahkan kaca. Setuju kan? Iya, betul. Twitter mau sekeras apapun nggak pecah kaca. Jadi itu terjawab ya tadi Pak ya, bahwa pertanyaan frekuensi middle high itu yang bikin budak, low itu malah sebenarnya nggak bikin budak, cuman aja gitu. Itu terbantahkan gitu ya, karena frekuensi itu tidak akan menyakitkan. Tidak ada urusan Gitu ya, karena di luar kemampuan telinga kita mendengar frekuensi itu 20 sampai 20 Hz kita juga sudah tidak mampu mendengar. dan Kira-kira frekuensi gitu. itu nggak ya kita nggak biasa aja gitu loh. Kita Ya. tidak biasa mendengar frekuensi 3 kHz sendirian. Oke, karena bareng-bareng ya. Pasti kita bareng-bareng. Ya. Pasti kita mendengar frekuensi itu barengan. Ya. Nggak pernah frekuensi tunggal, nggak pernah sine wave. Ya. Ini contohnya sine wave ya. Nanti Ya. dikasih tahu. Gitu. Nah, itu Sine wave sine tuh wave, seperti ya. ini gitu. Ya. Tapi seperti suara saya ini bukan sine wave. Gitu loh. Manusia itu tidak ada yang hobinya mendengarkan sine wave. Betul nggak sih? Iya dong. Ya. Belum nyampe ke situ ilmunya gitu. Jadi Saya yang- kalau sarapan pakai 100 Hz. Ya, nanti lunch 1000 Hz. Ntar mau tidur baru antara 5.000 6.000 tergantung. Kan nggak begitu. Ya. Saya kalau pagi-pagi denger lagu ini gitu loh. Nah, itu semua adalah complex wave, bukan sine wave. Complex wave sudah jadi lagu, sudah jadi sebuah instrumen gitu ya. Ya kita dari tadi ngomong mungkin kemana-mana, tapi pada intinya adalah sebenarnya kita mau meluruskan hati-hati dengan perkataan sound horror itu berbahaya, sound horror itu begini, sound horror itu harus dibeginikan, SPL-nya harus begini. Itu tolong mudah-mudahan ini mulai bisa terluruskan gitu Ya. loh, bahwa sudah ada peraturannya sebelumnya, itu tinggal diterapkan lagi kan gitu, ngapain bikin yang baru gitu. Intinya yang menyebabkan keresahan itu bukan frekuensinya, tetapi Kekerasannya. kekerasan bunyinya. Jadi SPL-nya, sound pressure levelnya. Kenapa? Karena frekuensi tertentu ketika dia diberikan kekerasan yang lebih dari yang seharusnya, itulah yang jadi merusak. Betul. Kira-kira Betul. gitu ya. Jadi jangan begitu gitu. Artinya yang jahat itu frekuensi sekian, tidak begitu. Seperti sound horror itu yang jahat itu frekuensi apa aja, tidak begitu. Ya. Tapi karena frekuensi tertentunya itu lebih keras dibanding yang lain gitu. Ya. Kan gitu ya? Ya. Jadi supaya kita tidak panjang lebar, Ya. lari kemana-mana, dan kita tidak menyinggung apapun. Tadi kita bicara tentang kegiatan keagamaan, bahkan kita juga tidak tendensius tentang agama tertentu, mau Islam, Sama Kristen, sekali mau tidak. apa. Tapi kita tetap fokus kepada pro audio point of view-nya. Demikian juga dengan horror, mau sound balap, kita tidak anti sama sekali, karena itu juga ada kearifan lokal yang diangkat, ada yang menarik perhatian banyak orang, tapi akan lebih baik ketika itu dilokalisir, kayak Pak David tadi ngomong misalnya satu pulau, atau misalnya Waduh, di itu. lapangan yang jauh, yang Iya. tidak mengganggu sosial kemasyarakatan yang lain, silahkan berkembang. Tapi intinya semua supaya kita juga consider sama telinga kita, kesehatan kita. Bukan hanya masalah telinga loh ini ya, tapi stres itu juga muncul karena otak kita, pikiran kita terlalu noise level di sekitar kita yang terlalu tinggi. Kenapa itu terjadi? Karena salah satu organ tubuh manusia yang tidak pernah tertidur adalah telinga. Telinga nggak pernah Ya. tidur masalah. Dia selalu awake, dia selalu aware dengan keadaan. Yes, karena sekitarnya. itu kalau lagi waktunya istirahat. Istirahatlah. Istirahatkan telinganya. Kira-kira gitu ya. Iya. Siap. Closing statement dari seorang raja terakhir. Ya, tolong lebih banyak orang mendengar dibanding melihat. Jadi Setuju.
gitu. Ya. Benar juga ya ternyata. Oh iya. Lebih banyak orang itu mendengar daripada melihat ya. Lebih banyak orang menggosip daripada melihat. Menggosip itu kan bunyi. Ya. Maksudnya dari telinga, dari mulut ke mulut itu kan urusannya dengan telinga. Oke. Jadi tanpa kita sadari telinga kita itu sangat berbahaya. Kita mendengar yang salah, kita akan menjadi salah. Kita mendengar yang benar, menjadi benar. Kita mendengar yang selalu keras, maka kita menjadi budak. Untuk orang lain itu sudah keras, untuk kita belum keras. Ya. Ayo. Sebelum terlanjur kita perbaiki. Alangkah indahnya jika memang kita mau mendengar SPL yang tinggi, kita siap. Karena bagaimana caranya kita mendengar SPL yang tinggi, itu ada caranya. Serius, saya nggak bohong. Oke. Entah itu kita mengikuti petugas bandara menggunakan earplug. Ya. Menggunakan Headphone yang headphone betul-betul yang itu headphone bukan buat dengerin musik loh. bukan. Petugas. Dia untuk menahan noise level. Secara internasional semua pegawai yang ada di lapangan pesawat Harus terbang menggunakan. pasti pakai earplug. Ya. Ya, itu udah fenomena di mana-mana. Kenapa kita tidak melakukan itu? Kan gitu. Ya. Gitu ya. Jadi, oke, soundnya mau balapan seperti apapun semua orang pakai earplug. Nggak Ya. apa-apa. Ya. Toh ada SPL meter. Iya. Kenapa mesti didengar juga? Oh enggak, saya mau dengar, mau menikmati lagu. Oh monggo. Ya. Tapi Tahan dulu Pak David. Karena kita akan cut dulu dari episode ini. Kita bahas tentang fenomena sound horeg. Bagaimana membedakan frekuensi dan bunyi dari sisi pro audio. Dan kita akan masuk ke dalam tahap berikutnya yaitu sound balap. Pengukuran audio dari sebuah speaker. Kita akan masuk di episode berikutnya. Jadi tetap pantengin Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Kita sharing, kita berbagi, kita edukasi tentang pro audio. Bukan karena kita jago, bukan karena kita sok-sokan. Tapi kita cuman mau pro audio industri di Indonesia semakin maju. Kita semakin saling ngelengkapin, kita saling nutupin kelemahan satu dengan yang lain demi kemajuan pro audio industri di Indonesia. Maju terus bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace!